Assalamualaikum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Tarigan. Saya merupakan mahasiswa kampus UIN IB Padang, Prodi Sejarah Peradaban Islam BP21. Hal ini saya akan menjalankan tugas UTS dengan membuat video ataupun mempresentasikan tugas saya, yaitu makalah sejarah ataupun teknologi perdagangan dan perkembangan perahu dengan matkul sejarah maritim. Perkembangan teknologi perahu merupakan sudah berkembang dimulai pada abad ke-15 sampai abad ke-19, dan perkembangan itu dituntut oleh banyaknya masyarakat ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga perahu direnovasi ataupun diubah menjadi dengan skala muatan ataupun teknologi bentuk kapal dan lain sebagainya. Itu akan diganti ataupun dibuat skala besar, gimana luas perahunya, bentuknya gimana, kekuatannya, menampung barang seberapa, apa segala macam mengenai hal itu dimodifikasi ataupun dirombak ataupun terjadinya perubahan gitu, karena sesuai dengan kebutuhan ataupun muatan masyarakat. Karena pada saat itu belum adanya pesawat, sehingga untuk mengantarkan barang ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya hanya bisa menggunakan transportasi laut, yaitu kapal. Dan pada saat itu kapal dulunya itu hanya bermacam seperti berbentuk perahu dan lain sebagainya, sehingga terjadilah perubahan seperti kapal Zhong Java ataupun yang dimiliki oleh Nusantara, kapal Zhong yang dimiliki oleh Tiongkok dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu perubahan ataupun suatu peradaban muncul karena adanya kebutuhan ataupun tuntutan oleh masyarakat ataupun keadaan. Dan dulunya pelayaran ataupun tempat pelabuhan di Asia Tenggara itu ada beberapa yang memang terkenal, seperti pelabuhan di Manila yang ada di Filipina, dan pelabuhan Singapura, pelabuhan Batavia ataupun sekarang yaitu Jakarta, dan pelabuhan Malaka ataupun di Selat Malaka, dan masih banyak lainnya. Dan itu merupakan pelabuhan ataupun tempat kapal-kapal ketika mereka berlayar ataupun mengunjungi suatu negara, sehingga mereka itu berhentinya di situ gitu, di pelayaran tersebut gitu. Dan pelabuhan tersebut juga ada yang memang sudah ada ataupun ada yang memang dibuat ataupun digali tanahnya, sehingga kapal ataupun muatan kapal itu bisa mencukupi di situ gitu. Dan dalam perubahan kapal dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, itu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Seperti misalnya kalau zaman sekarang ini kapal-kapal itu disediakan pelampung ataupun pengaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dulunya tidak ada persiapan seperti itu gitu, dan sekarang sudah ada. Dan dulu juga di masa abad 15, 16 sekitaran segitu belum ada navigasi, tapi tidak menggunakan teknologi gitu, hanya menggunakan kompas dan lain sebagainya gitu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, hal-hal itu mulai dibutuhkan ataupun mulai dibuat oleh manusia gitu, sehingga kapal-kapal yang sekarang ini lebih memudahkan orang ataupun orang yang menumpangi kapal tersebut untuk menuju tujuannya gitu. Dan dulunya itu kapal-kapal itu masih menggunakan kayu, dan sekarang ini sudah banyak kapal-kapal yang menggunakan besi, baja dan lain sebagainya gitu. Gunanya itu untuk ketahanan sesuai dengan medan ataupun laut yang dilalui gitu. Karena dalam laut itu kita tidak tahu badai, ombak dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita masih menggunakan kayu, bisa saja ombak itu menerjang kita sehingga kapal itu tenggelam gitu. Dan tidak kemungkinan juga, bukan berarti kalau kita memakai besi, baja dan sebagainya tidak akan tenggelam gitu. Akan tetapi meminimalisir ataupun potensi tenggelamnya itu sangat rendah sekali gitu. Sehingga hal-hal tersebut
terjadinya perubahan gitu skala perahu ataupun kapal-kapal dari masa ke masa gitu. Dan juga skala mesin juga, kalau dulu itu masih menggunakan tenaga angin ataupun untuk berlayar itu membutuhkan angin ataupun berpatokan kepada angin gitu. Kalau sekarang ini dengan adanya mesin, saat terjadinya revolusi industri, kita tidak berpatokan kepada angin lagi gitu, melainkan sudah menggunakan mesin gitu. Ada yang mesin bertenaga sekian apa segala macam gitu. Bahkan ada yang seperti kecepatannya itu seperti jet, ada yang menggunakan tenaga air, ada yang pakai diesel, bensin, solar dan lain sebagainya gitu. Itulah yang terjadi, perubahan-perubahan yang ada pada kapal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.